Halo Sobat Repjak, jadi di tanggal 9 sampai 12 Februari kemarin, Repjak main ke Filipina, tepatnya di Philippine Pet Expo 2024. Nah di sana gue diundang sebagai juri buat kontes Leopard Gecko. Diundangnya sama Uncle Jimmy Lim, Paul Chua, dan Lendl. Mereka semua yang organize event di Philippine Pet Expo 2024 kemarin itu. Di video ini gue pengen nyeritain ngapain aja sih gue selama di Filipina kemarin. Jadi di hari pertama itu gue dijemput sama Brother Paul. Di sana dari airport kita langsung ke hotel, istirahat sebentar, terus makan siang. Nah makan siangnya itu langsung ke rumahnya Uncle Jimmy. Di situ juga diajakin makan di restoran dekat sana. Terus ya makan makanan khasnya Filipina lah gitu. Itu banyak banget makanan-makanan yang baru gue makan seumur hidup gue. Setelah itu gue mampir ke expo-nya langsung. Jadi hari pertama gue langsung lihat expo-nya. Di situ tanggal 9 expo-nya baru banget buka. Terus ngiter-ngiter, dan waktu di expo itu hari Jumat ya. Tapi memang di Filipina itu lagi national holiday-nya mereka. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu emang lagi libur waktu minggu kemarin itu karena Chinese New Year. Nah gue jujur kaget banget waktu masuk ke expo-nya. Kenapa? Karena ini salah satu expo yang paling gede yang pernah gue datengin. Bukan merendahkan expo di Indonesia, cuman gue nggak nyangka aja karena walaupun Filipina ini baru mulai banget nge-hype tentang reptil dan hewan-hewan hobi, tapi expo kemarin tuh bener-bener apa ya, kalau bisa dibilang bener-bener rame banget. Karena dia sekali bikin expo itu digabung semua hewan. Jadi ada unggas, ada ikan, ada mamalia, ada reptil, semuanya dalam satu event. Dan juga bukan cuman, kalau kita biasanya event gede di Indo itu mungkin di ICE ya, di ICE yang hallnya gede mirip-mirip kayak di Filipina kemarin. Cuman kalau di ICE kan kebanyakan pamerannya itu diikutin sama brand-brand gede kayak perusahaan-perusahaan yang produksi pakan, produksi alat-alat perlengkapan hewan dan lain-lain. Cuma di Filipina kemarin itu banyak juga breeder-breeder, hobiis segala macam yang jual join di dalam expo itu, kayak punya buka stand satu meja doang atau 2 meja, terus ngenalin produk-produk mereka, hasil-hasil ternak mereka, bukan yang brand-brand gede semua isinya. Dan itu menurut gue menarik banget. Jadi mungkin wajar banget kalau tiba-tiba expo-nya jadi serame itu. Kalian bisa lihat lah di video ini cuplikan-cuplikannya kayak gimana. Dan yang gue tangkep waktu itu, mungkin akhirnya jadi banyak yang misalnya pencinta unggas, terus bakal sekali masuk kan sekalian, daripada cuma ngelihat unggasnya, dia bakal ngelihat ke reptilnya, ke mamalianya, ke ikannya dan lain-lain. Jadi makanya terjadi banyak cross hobi di sana gitu. Bukan cuman fokus di 1 atau 2 hewan doang. Nah, itu mungkin yang menurut gua akhirnya bikin Philippine Pet Expo 2024 kemarin rame banget. Baru di hari pertama doang udah kayak gitu. Nah, lanjut di hari kedua itu gua berkesempatan buat ngunjungin farmnya Uncle Jimmy dari Congo Charlie. Itu menurut gue bukan cuma sekedar farm ya, tapi kayak kebun binatang. Jadi dari pintu masuknya aja udah disuguhin nuansa-nuansa ala-ala Jurassic Park gitu. Terus masuk ada dekorasi-dekorasi dinonya, mungkin kalian juga bisa lihat di video ini. Dan mereka itu bukan cuma breeding reptil, tapi hampir semua pets. Jadi ada koi, ada ikan-ikan hias gitu, terus ada reptilnya, ada kura-kura, iguana, gecko, ada mamalia juga kayak sugar glider, segala macem. Ada burung juga, ada burung makau, parrot, dan macam-macam hewan di sana, dan semua itu diternak. Terus gue juga amazed banget sama setup kandangnya. Jadi setup kandangnya tuh bener-bener proper banget lah buat breeder gitu. Jadi bukan cuma yang asal kayak ya seadanya, yang penting nelor, yang penting bertumbuh dengan baik, tapi enggak, dia bener-bener seniat itu. Kalau kalian lihat di cuplikan-cuplikan ini, bahkan kayak kandang iguananya dibikin satu-satu, udah kayak kamar sendiri gitu. Terus dari kolam kura-kuranya juga oke banget. Dan ya kura-kura daratnya juga yang paling gede sih sebenarnya kemarin tuh di farm yang gue kunjungin, itu kura-kura daratnya. Jadi mereka tuh breeding sulcata banyak banget, udah ngasilin ribuan telur dari ratusan indukan. Jadi memang udah produksi besar-besar
keluaran sih kalau dari kura daratnya. Terus juga yang menarik kalau di Indo, setahu gue terakhir yang gue dapat info itu belum ada yang berhasil breeding Aldabra. Tapi mereka udah breeding Aldabra loh. Jadi bukan ngegedein dari kecil karena mereka langsung beli Aldabra yang size indukan gitu. Dan itu nilainya juga lumayan. Jadi jarak cuman beberapa tahun setelah dibeli udah beradaptasi dengan baik si Aldabranya, terus udah menghasilkan telur-telur. Bahkan udah ada anak-anaknya juga gitu. Jadi ya gue seneng banget, terus kayak bikin semangat juga buat gue menerapkan hal-hal yang seperti itu di Indonesia. Dan FYI, farmnya itu juga bukan satu-satunya farm si orang Filipina ini, si uncle ini. Jadi masih ada farm-farm lain yang isinya tuh ada hewan-hewan lain lagi gitu. Gila, yang satu aja udah segede itu. Luas lahannya tuh 7 hektar dan masih ekspansi kemana-mana lagi gitu. Jadi gue 4 hari kan di Filipina. Tadinya hari Senin itu mau jalan-jalan ke farm yang satunya, tapi kayaknya waktunya agak mepet dan Senin itu udah orang masuk kerja. Filipina juga ternyata macet di Manilanya, takutnya nggak keburu malah ketinggalan pesawat dan lain-lain. Makanya akhirnya hari Senin itu gue nggak ngapa-ngapain, bener-bener cuma nunggu flight, makan segala macem. Ya udah di dekat-dekat bandara aja. Makanya mungkin kalau nanti gue ke Filipina lagi bakal jalan-jalan ke farm-farm yang lain. Tapi baru satu farm aja udah keren banget. Terus di hari kedua itu gue juga nyobain, abis dari farm kita mampir ke tempat yang jual balut. Balut itu jadi gue iseng kan sebelum ke Filipina ngecekin makanan apa, jajanan apa yang menarik di sana, yang khas, yang unik gitu. Salah satunya adalah balut. Balut itu jadi kayak telur bebek, tapi bebeknya tuh udah embrionya udah berkembang di dalamnya, terus direbus. Jadi bukan telur rebus, tapi telur yang ada isi bebeknya direbus, tapi bebeknya belum lahir, belum netes gitu. Jadi ada bebeknya, terus ya ini cuplikan gue makan, ya begitu deh rasanya gitu. Terus abis itu balik lagi ke expo. Di expo ya gue ketemu juga teman-teman sesama pencinta gecko, ngeliat display di sana. Terus mereka tuh main apa aja, dan yang menarik ya orang Filipina tuh ramah-ramah, bahkan banyak yang ngasih gift kecil-kecilan buat gue bawa ke sini juga gitu. Nah terus masuk ke hari yang benar-benar ditunggu-tunggu, yaitu hari ketiga. Hari ketiga sesuai dengan tujuan awal gue ke Filipina, gue jadi juri di kontes gecko perdana di Filipina sana. Sebenarnya kalau menurut info mereka udah sempat ngadain pameran, udah sempat juga ada show atau kontes kecil-kecilan, cuman nggak bener-bener khusus gecko dan nggak bener-bener seniat itu zaman dulu banget. Nah baru sekarang ini mereka mengusahakan yang lebih proper buat dibikin kontes, terus bener-bener pamerannya juga seniat itu. Jadi gue datanglah ke sana gitu, dan ya gue ngelihat banyak gecko-gecko menarik juga. Dan banyaknya dari mereka itu mereka zaman dulu udah pernah main gecko, tapi banyak juga yang baru impor dari kayak breeder-breeder besar di dunia kayak Geckos ETC, The Urban Gecko dan lain-lain lah. Pokoknya banyak yang baru masukin line-line impor dan itu baru-baru dikembangin di sana. Cuman dari info yang kemarin dari pesertanya itu ya lumayan banyak. Cuma waktu gua datang itu bertepatan sama musim kawinnya gecko di sana, jadi kayak hampir serempak banyak yang lagi kawin, yang lagi gendong telur segala macem. Akhirnya mungkin kata mereka bulan Juni atau bulan Juli bakal ada kontes lagi, dan itu pesertanya bakal lebih banyak daripada yang kemarin. Cuman yang gue lihat tuh antusiasnya besar banget di sana. Orang-orang hampir semuanya kayak bawa lebih dari satu gecko. Terus mereka semua tuh rata-rata ya punya spesialisasinya sendiri. Misalnya kayak ada yang main Black Knight doang, ada yang main White and Yellow doang, main Line Tramper doang, kayak gitu-gitu. Dan mereka tuh bisa jadi juara di spesialisasi mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi benar-benar udah lumayan terstruktur dan lumayan kompetitif juga sih kemarin gitu. Seru lah kontesnya. Nah, jadi ya itu di hari ketiga full buat jadi juri kontes, habis itu pulang, dan hari berikutnya yang tadi gue udah ceritain itu full nungguin pesawat doang, istirahat, nungguin pesawat biar nggak ketinggalan. Jadi itu agenda gue selama di Filipina. Nah, kemarin kan kita sempet ngadain kuis, tebak-tebakan Repjak di Filipina ngapain ya? Jadi jawabannya adalah jadi juri kontes gecko di sana. Nah, sesuai janji gue sebelumnya,
selanjutnya gue bakal kasih feeder Hex sama Kalsior buat kalian yang udah jawab dengan benar pertanyaan yang gue kasih kemarin. Ada beberapa sobat Repjak yang jawabannya bener nih, tapi kita mau langsung undi aja buat orang-orang yang udah jawab dengan benar. Selamat kepada @firdausgeko. Ditunggu chat dari Minjak ya buat info selanjutnya. Dan thank you banget buat kalian yang udah ngikutin keseruan kuis kali ini. Ya jadi itu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke, sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Bye-bye!